Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom adik-adik teruna, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Kak Amel di kelas Eka dan Kak Yosi di kelas Dwi. Mari adik-adik kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Untuk Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-65, ayat 2 hingga 5. Mazmur pasalnya yang ke-65, ayat yang kedua hingga ke-5. Dan bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari ambil sikap yang sempurna, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan meninggikan nama-Nya yang mulia dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Masih tetap berdiri, kita akan membawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu telah memimpin kami di pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga Kak Amel dan Kak Yosi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti, kiranya mereka dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ampunilah kesalahan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita membuka Mazmur yang telah kita siapkan tadi. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 65, ayatnya yang kedua hingga ke-5. Mazmur 65, ayatnya yang kedua hingga ke-5. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan Allah telah berfirman. Kabar yang baik dengan
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kata saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, secara khusus Kak Amel menyapa adik-adik Teruna kelas EK atau kelas SMP. Bagaimana kabar adik-adik di pagi hari ini? Kak Amel berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang sudah dibaca bersama-sama ya tadi ya dengan Kak Tasya, yaitu yang terambil dari Kitab Yesaya, pasal yang ke-56, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, gitu ya. Nabi Yesaya ini adalah salah satu nabi besar yang dipercayakan untuk membawa berita keselamatan dan juga nubuat atau firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Nabi Yesaya ini menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan bagian Yesaya yang akan kita baca ini, pasal ke-56, ini merupakan bagian ketiga dari kitab Yesaya atau disebut dengan Trito Yesaya. Ya, adik-adik perlu tahu ya, ada 3 bagian di dalam kitab Yesaya, dan yang kita baca ini disebut bagian yang ketiga atau Trito Yesaya. Trito Yesaya ini dimulai dari pasal 56 hingga pasal yang terakhir dari kitab Yesaya, yaitu pasal ke-66, yang mana ditulis ketika bangsa Israel sudah kembali atau masuk kembali pulang ke kota mereka, yaitu kota Yerusalem. Sebelumnya, adik-adik perlu ketahui, bangsa Israel ini diasingkan atau
dibuang ke negeri asing, yaitu negeri Babel. Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel ini dinubuatkan, dan nubuat itu berkata bahwa mereka akan kembali pulang ke negeri mereka, yaitu kota Yerusalem. Tentu berita ini menjadi sebuah kabar gembira, menjadi berita sukacita bagi orang-orang Israel, karena tentunya mereka sangat rindu pulang ke kampung halamannya, pulang ke negeri kelahiran mereka. Nah, kita perlu tahu adik-adik, ketika hukum Allah ditaati, ketika umat melakukan perintah Allah, ketika umat setia kepada Tuhan, Tuhan akan menolong umatnya. Tuhan akan mengembalikan mereka ke kota Yerusalem. Sebaliknya, ketika umat itu tidak bertobat, ketika umat itu memberontak kepada Allah, Allah tidak akan segan-segan memberikan hukuman, bahkan mengasingkan mereka ke negeri pembuangan. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah menghukum bangsa Israel dengan membiarkan mereka dibuang ke negeri Babel, negeri asing, negeri yang bisa dibilang mereka di bawah pemerintahan Raja Babel saat itu, hidup dalam pengasingan, hidup dalam pengucilan dan penganiayaan di sana, semata-mata itu karena mereka memberontak kepada Allah Israel. Jadi karena pemberontakan mereka itu, adik-adik, mereka nggak taat sama Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman dibuang ke negeri Babel. Jadi ini merupakan bentuk keadilan dari Tuhan. Mereka dididik oleh Tuhan melalui peristiwa pembuangan ke Babel. Tetapi Tuhan memang adil, adik-adik, memberikan hukuman kepada umat yang tidak taat. Tapi jangan lupa, Allah itu juga adalah Allah yang penuh kasih. Ya, jadi selain adil, Allah juga penuh kasih. Allah tidak selamanya marah. Allah tidak selamanya itu menghukum umat. Ketika umat itu sadar akan dosa-dosanya, ketika umat itu datang berbalik, bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya, dan kembali lagi menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah satu-satunya yang menyelamatkan mereka, maka Allah akan memberkati mereka. Maka Allah memberi mereka sukacita. Ya, jadi sama seperti umat Israel, adik-adik, kita pun kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita mau hidup kita penuh sukacita, jangan kita kembali ke kehidupan lama kita. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Kita harus taat, kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah. Maka niscaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu ada di ayatnya yang pertama bacaan kita hari ini, adik-adik. Firman Tuhan bilang gini, melalui Yesaya, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi ada syaratnya, adik-adik, supaya keadilan Tuhan itu dinyatakan, yaitu harus menaati hukum dan menegakkan keadilan. Artinya jadi hidup yang lurus, jadi anak Tuhan yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan dosa, supaya keselamatan dari Tuhan itu, keadilan dari Tuhan itu boleh dinyatakan di hidup kita. Nah, teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita yang pertama hari ini adalah kita dipanggil menjadi anak-anak teruna yang mengasihi Tuhan. Sama seperti orang Israel yang kemudian hidupnya menjadi diberkati dan mereka bisa kembali ke kota Yerusalem ketika mereka bertobat dan mereka kembali taat kepada Allah. Demikian juga kita, adik-adik. Kalau kita mau hidupnya itu penuh sukacita, tidak penuh dengan rasa takut, ya, kita tidak takut dengan hukuman, kita tidak takut, kalau saya melakukan kesalahan, saya pasti dihukum, gitu ya. Kita hidupnya jadinya nggak tenang, adik-adik. Kalau mau hidup tenang, taatlah kepada Tuhan. Jauhi kejahatan. Nah, kira-kira apa nih yang ada dalam hidup kita yang perlu kita perbaiki, adik-adik, supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, Pak Amel mengajak adik-adik memikirkan nih hal-hal apa yang saat ini masih adik-adik lakukan, yang adik-adik tahu bahwa sebenarnya itu salah, tinggalkan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa, jangan lagi tidak taat kepada Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah kita juga taat kepada orang tua, karena orang tua adalah
wakil Allah di dunia ini. Kita harus juga hormat kepada orang tua. Kita harus juga berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan ya. Itu pelajaran kita yang pertama, adik-adik. Nah, bacaan kita kan sampai ayat yang ke-8 nih. Ada apa lagi sih di dalam teks Yesaya 56 ayat 1 sampai 8? Ternyata adik-adik, ketika bangsa Israel ini diceritakan sudah keluar dari tanah Babel, masuk ke dalam kota Yerusalem, pulang kembali ke Yerusalem, mereka bisa beribadah kembali di bait suci atau di bait Allah. Tapi kemudian ada sesuatu yang bikin rusuh saat itu, yaitu apa? Yaitu bahwa ada sekelompok orang yang tidak suka, yang melarang kelompok lain untuk beribadah di bait suci bersama-sama mereka. Orang-orang yang seperti apa? Yaitu mereka melarang orang-orang yang asing, artinya bukan orang Yahudi, itu dilarang beribadah ke bait Allah. Kemudian orang-orang yang dikebiri gitu, yang melakukan tradisi dikebiri gitu loh. Dua orang ini dikatakan itu tidak boleh beribadah ke rumah Tuhan, dikatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini disampaikan melalui Nabi Yesaya di ayat yang keempat, dikatakan bahwa pada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku dan seterusnya, itu kita bisa baca di ayat selanjutnya, itu dikatakan mereka boleh datang beribadah. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah ketika ada kelompok-kelompok orang, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia pernah melakukan ritual dikebiri, dia asal-usulnya bukan dari Yahudi atau mereka orang asing, mereka punya hak yang sama untuk beribadah kepada Allah Israel. Kenapa? Karena mereka sudah berbalik dari kehidupan lama mereka tidak lagi menjalani ritual-ritual keagamaan mereka yang lalu, menyembah berhala, mereka sudah tidak lakukan itu lagi, tapi mereka sudah percaya kepada Allah Yahweh, mereka sudah percaya kepada Allah Israel. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Kepada orang-orang yang seperti ini, mereka boleh beribadah bersama-sama, beribadah bersama-sama kumpulan-kumpulan orang percaya lainnya. Ya, jadi di sini kita belajar adik-adik untuk poin yang kedua, bahwa Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang percaya dari sukunya, dari perbedaan latar belakangnya, sosial ekonomi, ya, dari perbedaan fisiknya, jasmaninya, tidak gitu ya. Siapapun selama dia percaya kepada Tuhan, siapapun selama dia mau meninggalkan kehidupan lamanya, siapapun yang mau mengandalkan Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam hidupnya, mau beribadah kepada Allah, dia boleh bergabung bersama gerejanya, dia boleh beribadah datang kepada Allah. Nah, ini pelajaran kedua kita adik-adik, artinya adalah kita juga harus mengasihi sesama, walaupun berbeda dari kita. Misalnya, beda suku, beda budaya, bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda, tapi mereka adalah orang percaya, mereka juga anak Tuhan sama seperti kita. Nah, kita nggak boleh beda-bedain itu adik-adik, ya. Ini pelajaran poin kita yang kedua. Nah, kira-kira nih, contohnya apa dalam kehidupan adik-adik? Adik-adik dalam pergaulan misalnya, yuk kita cek, kita suka nggak sih beda-bedain temen? Misalnya, kita lebih suka berteman sama yang sukunya sama-sama kita, atau yang sama-sama punya hobi yang sama aja, punya yang sama-sama seleranya sama, dan kita memandang rendah teman-teman kita yang berbeda suku, berbeda kebiasaan. Coba dipikir-pikir, pernah nggak kita membeda-bedakan teman seperti itu? Kalau pernah, berarti kita harus belajar nih adik-adik. Tuhan saja tidak membeda-bedakan orang. Berarti kita, kalau kita mengaku anak Tuhan, yang kita harus teladani siapa? Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Tuhan mengasihi semua orang. Demikian juga kita. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang, kita juga harus mengasihi orang lain. Terus nih, misalnya, kita punya, bagaimana sih kalau misalnya kita balik nih posisi kita?
kita ini berbeda dari yang lain. Misalnya kita sendiri yang berbeda dari teman-teman yang lain. Pasti sedih ya kalau kita dikucilkan oleh teman-teman yang tidak mau mengajak kita bermain, tidak mau mengajak kita bergaul. Kebayang kan perasaannya seperti apa? Nah, kalau kita tahu tidak enak rasanya dikucilkan, tidak enak rasanya dibully oleh teman gitu ya. Berarti kita tidak boleh membuli orang lain juga. Kita tidak boleh menertawakan, kita tidak boleh menghina teman-teman kita yang lain yang mungkin secara fisik berbeda sama kita, yang misalnya cara ngomongnya, logatnya beda sama kita, ya kan? Sering kan tuh kita punya teman misalnya dia dialeknya beda gitu kan, cara ngomongnya beda, logatnya beda, terus kita ketawa gitu ya. Terus fisiknya beda, warna kulitnya beda, kita ketawain. Itu secara tidak sadar kita juga membeda-bedakan adik-adik, ya. Kita nggak boleh seperti itu bukan anak Tuhan seperti itu, ya. Jadi kita harus belajar, hari ini kita harus belajar bagaimana sih kita bisa mengasihi sesama kita, apalagi kalau sama-sama orang Kristen, ya kan? Apalagi kalau sama-sama anak Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita tidak membeda-bedakan. Alangkah indahnya kalau kita saling mengasihi. Nah, PR di rumah adalah pikirkan hal-hal apa yang harus adik-adik lakukan yang selama ini mungkin kalian membeda-bedakan teman kalian. Kalian selama ini pernah nggak sengaja ikut-ikut bully, ikut-ikut mengucilkan teman yang lain gitu ya. Apa sih yang bisa aku lakukan supaya aku bisa lebih mengasihi teman aku yang berbeda ya. Karena itu adalah pelajaran kita hari ini adik-adik, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi firman Tuhan hari ini juga berbicara tidak hanya Yesaya menyampaikan firman Tuhan ke bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Tapi firman Tuhan hari ini juga berbicara buat kakak-kakak layan dan juga buat para teruna di rumah. Bagaimana kita juga harus mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang adik-adik yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa. Jadi tidak dibeda-bedakan selama dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perbedaan-perbedaan suku, jasmani, adat budaya, tidak ada. Semua satu di mata Tuhan. Berarti kita pun juga harus memandang semua orang itu sama, mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita, dan kiranya Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Amel dan Kak Yosi. Karena itu, mari kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Yosi. Adik-adik, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai di saat ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kebenaran berita firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini Bapa. Ajarilah kami Bapa selaku teruna yang taat dan juga mengasihi sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami datang dan kami membawa doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berdoa bagi adik-adik kami di saat ini Bapa, dalam masa pendidikan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka ini Bapa. Walaupun mereka masih melakukan secara daring maupun ada yang sudah melakukan secara tatap muka Bapa, kami serahkan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, apa yang dicita-citakan adik-adik kami ini untuk masa depan mereka, Engkau dapat menuntun dan Engkau dapat memberikan mereka nilai yang terbaik hingga dapat nantinya mereka pergunakan nilai itu untuk masa depan mereka dalam mencapai cita-cita mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami ini Bapa, yang di saat ini masih dirumahkan ataupun sedang mencari pekerjaan Bapa. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan menuntun orang tua adik-adik kami ini, dan Engkau akan menjaga mereka, dan Engkau akan memberkati orang tua adik-adik kami ini Bapa, hingga nantinya berkat yang Engkau berikan kepada orang tua adik-adik kami ini dapat mereka berikan pula kepada adik-adik kami untuk mencapai masa depan mereka. Bapa, kami berdoa juga Bapa untuk kami selaku para pelayan yang di saat ini Bapa sedang melayani maupun sedang dalam tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kiranya Engkau mau campur tangan Bapa dalam segala kehidupan para pelayan kami ini Bapa, baik yang sedang bekerja, bersekolah, berkuliah Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu akan selalu menuntun para kakak layan ini Bapa, hingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan mereka pun dapat melayani adik-adik kami ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini di Denpasar Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB di seluruh Indonesia Bapa, terkhususnya untuk GPIB Maranatha saat ini, dari pemimpin yang tertinggi Bapa sampai koster yang ada di rumah gereja ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau menjaga, Engkau mau melindungi kami semuanya, agar kami pun dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami di Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk GPIB gereja kami Bapa. Kami pun berdoa untuk gereja kami di saat ini Bapa, GPIB, terkhususnya GPIB Maranatha Bapa, dengan segala program yang ada Bapa. Kami pun berdoa untuk Bapa, kami pun berdoa untuk gereja GPIB yang ada di Indonesia ini Bapa, dan terkhususnya untuk GPIB Maranatha Bapa. Kami pun berdoa untuk GPIB yang ada di Indonesia ini Bapa, terkhususnya Bapa. Kami pun di saat ini mau berdoa untuk gereja kami, yaitu GPIB yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk GPIB Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang Ibu Pendeta Yvonne, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada beliau Bapa. Biarlah Bapa
apa yang diputuskan, apa yang diberikan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat kami Bapa. Di saat ini pula Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk GPIB Maranatha yang ada di Denpasar Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami ini dari Ibu Pendeta Yvonne selaku pemimpin, para majelis, para presbiter yang ada, dan juga kami para jemaat ini Bapak. Kami membawa segala program-program kerja yang ada di saat ini yang sudah dipersiapkan oleh gereja kami ini Bapak. Kiranya Engkau dapat Bapak, tidak lupa juga Bapak, kami berdoa untuk gereja kami di saat ini GPIB Maranatha Denpasar dengan segala program yang ada Bapak, yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Yvonne selaku Ketua Majelis Jemaat dan semua presbiter yang ada maupun kami selaku warga jemaat di GPIB Maranatha Denpasar ini Bapak. Apapun yang sedang kami lakukan saat ini Bapak, yang sedang kami gumuli saat ini Bapak, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami dan juga untuk masa depan gereja kami ini. Tidak lupa juga Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di saat ini Bapak, dengan kondisi COVID yang masih belum menentu saat ini, tapi kami yakin dan percaya apapun yang dibuat oleh pemerintah kami selaku presiden yang ditetapkan maupun yang direncanakan, dirancangkan sampai diterapkan kepada semua pemerintahan yang ada sampai ke desa-desa Bapak, kami yakin dan percaya semua itu adalah dalam tuntunan dan campur tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapa dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi kami dapat hidup, dapat saling mengasihi sesama kami. Ini kami Bapa, kami membawa doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau memperlengkapi doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami sampai di saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81 bait yang pertama, Allah Sumber Kemurahan. Tuhan kini dan kekal.
adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami akan memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi program-program pembangunan GPIB, dan kiranya tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini terus dapat menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Kami serahkan persembahan di dalam tangan pengasihan-Mu, ampunilah kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 388, baitnya yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aduh bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari Nabi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam pengutusan. Seperti firman Tuhan di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, sampai bertemu di IHMPT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.